Halo Jentikers, selamat datang di Jentikan Jari. Nah, balik lagi sama gue Deli dan Mahadi, ya nggak Mah? Yoi. Hari ini kita bakal bahas tentang anarko-komunisme. Yang hari ini tuh apa sih? Oke. Anarko-komunisme adalah suatu bentuk dari anarkisme yang mengajarkan penghapusan negara dan kapitalisme untuk sebuah jaringan sosial sukarela di mana semua orang bebas untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Jadi semua orang tuh ya bebas aja buat menuhin si kebutuhannya masing-masing, iya nggak sih? Sesuai apa yang dia butuhin emang, ya kan? Sama rasa sama rata. Nah, tapi ada yang membandingkannya. Satunya lagi tuh teori apa? Kolektivisme. Tapi bedanya kalau kolektivisme ini apa yang dia tanam itu yang dia tuai, yang dia dapetin lah ya istilahnya. Jadi dia mendapatkan upahnya tuh sesuai apa yang dia kerjakan gitu. Ya, kontribusinya itu, ya kan. Nah, selain itu hal yang lebih dalamnya lagi tentang teori komunisme itu apa sih? Kayaknya bahasanya agak-agak ini ya. Agak ngeri. Agak ngeri, tapi apa sih artinya tuh? Anarko-komunisme juga dikenal sebagai komunisme libertarian. Tetapi tidak semua komunisme libertarian adalah anarkis, misalnya Dewan Komunisme. Terus ada yang membedakan dari anarko-komunisme dari varian libertarian lain itu bentuk oposisinya terhadap segala bentuk kekuasaan politik, hierarki, dominasi. Dan komunisme juga bisa tumbuh subur di negara miskin atau negara berkembang. Tapi karena komunisme di dunia ini sedang melemah, jadi hal itu tidak terjadi gitu. Karena udah ada pergeseran zaman juga. Jadi si komunisme ini udah nggak sekuat yang dulu lah ya istilahnya. Nggak sekuat zamannya Stalin kan. Anjay, mantap juga nih bahasanya ya kan. Tapi di balik itu si anarko komunisme ini pasti ada dalang di baliknya, ada tokoh di baliknya dong. Nah, bisa sih Mahadi nanti bakalan cerita-cerita tentang tokohnya juga ya nggak Mah? Apa sih? Jadi kelompok anarko-komunisme ini pertama kali dipromosikan oleh Carlo Cafiero, Enrico Malatesta, dan Andrea Costa dari kelompok Federasi Italia pada Internazionale 1. Jadi Internazionale 1 itu kayak kongres lah, ngumpulnya orang-orang komunis nih gitu. Terus mereka ya debat-debat gitulah. Rapat lah ya, ngadu-ngadu debat. Dan pada awalnya kelompok ini kemudian diikuti oleh anarkis yang lain setelah kematian Bakunin, seperti Alexander Beckman, Emma Goldman, dan Peter Kropotkin bergabung dengan Bakunin menentang kelompok Marxis dalam Internazionale 1. Jadi kalau kelompok Marxis itu dia authoritarian kiri ya, yang komunismenya benar-benar komunisme, dia nggak ada campuran dari anarkisme gitu. Oh, ada yang pure sama ada yang campuran ya? Sama yang campuran. Dan dari kongres ini tuh mulai pecah aliran-aliran komunisme tuh mulai banyak gitu. Oh iya, karena pasti kayak ada sebab akibatnya dong seiring berkembangan zaman, jadi makin menipis lah ya. Dan guys, kita di sini bahas tentang komunismenya ya global ya, nggak cuman satu hal aja, karena kan ini agak-agak sensitif ya. Iya, jadi kita yang umumnya aja. Ya, kita sharing-sharing aja tentang umumnya, tentang cikal bakalnya, ya kan? Iya. Oke, lanjut lagi. Kelompok anarko-komunisme juga menekankan pada egalitarianisme. Jadi egalitarisme itu persamaan lah, yang sama rasa itu gitu. Terus penghapusan hierarki sosial, penghapusan perbedaan kelas, distribusi senjatanya merata, penghilangan kapitalisme serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan gitu. Jadi nggak ada paksaan lah istilahnya. Intinya nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Jadi ada negara-negara adanya keberadaan negara dan kapitalisme di dunia ini menurut anarko-komunisme itu adalah yang seharusnya nggak ada gitu, karena setiap orang kelompok berhak bebas untuk berkontribusi pada produksi dan juga memenuhi kebutuhannya berdasarkan pilihannya sendiri gitu. Ya, jadi kayak apa yang dia kerjain itu ya sesuai sama hatinya, nggak ada keterpaksaan ya kan. Tapi kalau misalnya dikaitin sama zaman sekarang, itu ada nggak sih kayak contoh-contohnya? Enggak ya? Sebenarnya gue memandang anarko-komunisme itu adalah versi berbahaya dari demokratis sosialis. Bahaya, kenapa bahayanya? Bahayanya, jadi gue menganalogikan komunisme atau anarko-komunisme itu sebagai api kecil nih. Bisa kan, kalau api kecil berguna, gue bisa ngidupin rokok, kita kalau mati lampu bisa nyalain pakai lilin gitu kan. Sedangkan kalau misalkan udah ngebakar rumah kan kacau. Nah begitu juga sama anarkis dan komunisme ini. Jadi kan kalau
apa kebetulan di Pancasila ada sila keempat dan sila kelima tuh yang menganut apa demokrasi dan sosialis gitu. Jadi kalau gue mungkin jelasin dari demokrasi itu kan, jadi banyak masyarakat milih pada satu pemimpin. Sedangkan anarkisme ini dia banyak masyarakat pengen hidup tanpa adanya pemimpin gitu. Oh, bisa jadi berontak lah ya. Berontak. Kalau sebenarnya komunisme sendiri kan, kalau misalnya di tingkat sosialis, keuntungannya kita misalnya buruh dapat bonus, THR, terus kita bensin disubsidi gitu-gitu. Sedangkan kalau udah jadi komunisme kan semua orang harus rata, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin gitu. Oh, Jadi iya. sama semua gitu. Tapi mungkin ada pertanyaan dari kalian, kok partai komunis ada ketuanya gitu? Nah, disitulah anarko-komunisme muncul. Jadi kalau yang komunis yang itu, yang tadi ditentang sama kelompok ini, dia harus menguasai negara dulu, pakai komunisme itu, pakai partai komunis, habis itu baru dia menciptakan masyarakat tanpa kelas. Tapi ujung-ujungnya gagal, paling sampai tingkat juce ya kalau salah namanya. Jadi masyarakatnya itu sama rata, tapi pejabatnya masih kaya. Mungkin kayak korut gitu dan beberapa negara. Terus ya kalau itu anarko-komunisme itu muncul untuk mengkritik itu gitu. Jadi ada yang harus dikritik lah ya. Dan sebenarnya menarik banget ya ini. Iya. Terus kan munculnya anarko-komunisme juga, gue sempet masih ini belum valid sih. Beberapa artikel menyatain kayak awal-awal munculnya ini kan dari ketika kapitalisme itu mulai mengintervensi ya, mengintimidasi para pekerja gitu kan. Yang awalnya mulai dari revolusi Prancis. Itu kan revolusi Prancis awalnya kan dia kerajaan ya. Kerajaan terus revolusi. Terus yang nguasain itu tuh orang-orang pemodal. Jadi gitu. Ada konspirasi lagi sih revolusi Prancis katanya itu apa? Masih Yang bikin Inggris ya. Gitu. Jadi muncullah anarko-komunisme ini gitu. Ya. Tapi menurut pandangan lu gimana? Pandangan gue nggak begitu paham ya tentang kayak gini. Cuman kayak pas lu ngejelasin gitu kayak wow gitu kan. Tapi buat yang nonton juga ya mungkin punya tanggapannya masing-masing juga. Tapi di sini kita ya sama-sama cari yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang lah pastinya ya kan. Gue paling cuman bisa kayak gitu doang, kayak ya gue ngedengerin terus gue kayak oh bagus nih, dapat masukan baru dong, kayak pengetahuan baru lah ya. Dan pastinya ya itu yang gue bilang, dapat yang baik tapi yang buruk-buruknya. Sekarang kita tentang si ekonominya itu, sistem ekonominya tuh kayak gimana sih kalau di anarko-komunismenya itu? Ya seperti yang mereka kan tadi kita sudah jelasin visinya nih kan. Jadi visinya istilahnya eksekusinya tuh ya ketika mereka menolak sistem gaji, soalnya ya pokoknya pengen lah semuanya tuh sama rata karena semua mereka itu kan bagian dari sebuah produksi gitu. Karena mereka itu juga ada filosofi yang menarik ya. Jadi kayak manusia itu pada dasarnya malas dan egois. Jadi dia jadi kesindir nih, malas, egois. Nah, jadi oleh karena itu mereka menentang tuh yang kayak yang rajin gajinya gede gitu. Yang gua tangkep ya. Jadi semua orang memiliki hak yang sama gitu. Kesetaraan. Iya, malas, egois. Tapi kalau buat mencintai dia kan rajin ya. Aduh. Aduh, iya sih. Jadi itu ya, sebenarnya sistem ekonominya tuh simple aja ya kan? Simple aja. Cuman ketika di eksekusi di sosial, di realnya nih, pasti banyak pertentangan itu kan, si pemilik modal segala macam gitu. Pertentangannya lebih ke banyaknya tuh apa sih, tentang apanya? Kalau sebenarnya kan musuh anarko-komunisme tuh sebenarnya 3 ya. 3 musuhnya. 3. Apa tuh? Wah, gak sensitif nih. Yang pertama tuh kapitalisme. Kapitalisme. Ya kan kapitalisme itu dia si punya modal sama punya anak buah. Jadi dia menciptakan hierarki di situ. Menciptakan ketidaksetaraan. Terus yang kedua itu nasionalisme. Nasionalisme itu kan istilahnya cakupannya satu negara ya. Satu negara atau satu daerah atau satu suku lah nasionalisme itu. Dan sedangkan anarko-komunisme itu kan sama rasa sama ratanya itu
secara mencakupannya internasional gitu. Satu lagi agak sensitif nih, Apa tuh yang satu? agama. Agama. Ya karena mereka berpandangan bahwa Tuhan itu menciptakan hierarki. Oh, Ya, jadi aduh itu sensitif agak banget sensitif sih sih, ya kan mereka menganggap ada pastor, ada jemaat atau ada imam, ada makmum gitu. Itu ya sensitif lah ya. Udah lah ya, udah cukup sampai sensitif situ lah. aja. Berarti kan ada kapitalisme, nasionalisme, dan agama tentunya ya, Ya, kan. sebagai musuh utama dari anarko-komunisme ini gitu. Nah, Mahadi, sisanya ini terserah kalian nanti bakalan sharing aja di komenan aja. kita, karena kita ini sama-sama sharing Sama-sama semuanya. sharing. Mungkin ada yang salah, ada yang benar. Iya. Nanti kalian bisa koreksi aja Bisa buat para jentikers yang lainnya, ya kan Mahadi? Iya, tentunya seneng banget nih kita bakalan terus sharing dengan banyak macam tema yang lainnya lagi. Kalian juga bisa komen untuk masukan tema apa sih yang bakalan kita angkat nantinya, ya kan? Benar. Iya, jangan lupa kasih kita saran pastinya, ya kan? Oke. Nah, mungkin segitu aja ya, karena bakalan sensitif. Kalian juga bisa sharing. Jangan lupa bersipat ya. Jangan lupa komen-komen di bawah ini buat nanti tema yang akan datang kita sharing nanti itu apa. Kalian bisa kasih masukan yang banyak. Apapun kalian inginkan. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata nih ya. Jangan lupa, apa Mahadi? Like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya kita, Jentikan Jentikan Jari. Jari. Bye-bye. Bye-bye.